Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang strategi mengerjakan SKD CPNS 2021. Jadi banyak yang bertanya ya, sebenarnya untuk SKD ini mengerjakan yang TWK dulu atau TKP dulu atau TIU dulu atau seperti apa. Jadi untuk bagaimana mengerjakan SKD secara keseluruhan, ini aku bahas di video ini ya. Jadi yang pertama, strategi mengerjakan SKD CPNS 2021 itu yang pertama adalah persiapan. Jadi maksudnya persiapan di sini adalah persiapan belajar ya. Jadi yang dimaksud persiapan di sini, kalian sudah harus belajar, sudah harus latihan banyak soal. Jadi kalau misalkan sudah hari H tes SKD, jika kalian sudah persiapan, kalian akan mengerjakan soalnya itu dengan santai, rileks gitu, tidak gugup. Soalnya kalau misalkan gugup itu akan mengurangi konsentrasi kan. Dan cara untuk kalian agar lebih berkonsentrasi pada saat ujian itu adalah persiapan yang matang ya. Jadi kalau kalian sudah mempersiapkan tes SKD ini dengan baik, sudah belajar semua kisi-kisinya dengan baik, kalian akan mengerjakan soal SKD ini dengan santai, rileks, dan juga tenang. Jadi yang dicari ini adalah ketenangan. Jadi kalau misalkan tenang, nanti pengerjaan SKD-nya itu akan lebih maksimal. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kerjakan apa yang kalian kuasai terlebih dahulu. Jadi untuk materi tes SKD kan ada TWK, TIU, dan juga TKP. Jadi yang harus dikerjakan itu yang mana terlebih dahulu, apakah TWK atau TIU atau TKP. Jadi yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu itu adalah apa yang kalian kuasai. Cara melihat apa yang kalian kuasai itu bagaimana? Jadi misalkan kalian latihan soal atau tryout, itu kalian analisis, misalkan nilai kalian itu lebih besar di TKP, TIU, atau TWK, dan soal mana yang menurut kalian itu paling mudah. Kalau misalkan kalian lebih suka TIU, kerjakan TIU dulu. Kalau misalkan suka TWK dulu, kerjakan TWK dulu. Untuk TKP, kerjakan TKP dulu. Karena setiap orang ini berbeda-beda ya. Ada yang lebih suka TWK, ada yang lebih suka TIU, ada yang lebih suka TKP dengan alasan sendiri-sendiri. Jadi yang lebih suka TKP biasanya karena TKP itu tidak banyak hafalan. Jadi untuk dikerjakan pertama kali itu karena otak kita itu masih fresh ya. Untuk permulaan itu bisa dengan TKP. Cuma ada juga yang menganggap TKP itu susah karena jawabannya hampir sama-sama semua. Jadi membingungkan. Jadi untuk menuju soal lain nanti akan kepikiran sama TKP terus karena biasanya soalnya itu panjang-panjang juga. Tuh. Kalian juga harus memikirkan strategi juga ya. Karena di sini soal yang paling banyak itu ada di TKP-nya juga. Dan untuk misalkan soalnya itu panjang, jangan lupa dibaca kalimat terakhirnya dulu atau pertanyaan dulu. Pertanyaan baru ke ilustrasi. Jadi kalau misalkan dibaca pertanyaannya dulu, ini akan lebih memudahkan nanti. Kalau kalian membaca ilustrasinya dulu, nanti kalau misalkan sudah nyampe di pertanyaan, biasanya kalian akan baca lagi dari awal karena ternyata yang ditanyakan ini, jadi tidak fokus. Jadi kalau misalkan sudah tahu nih yang ditanyakan ini, jadi kalau misalkan kalian membaca itu, kalian sudah tertuju pada pertanyaannya, pikiran kalian seperti itu ya. Ada juga yang menganggap
Kalau TIU itu lebih mudah, misalkan biasanya yang jurusan matematika lebih suka TIU. Tidak apa-apa, kerjakan TIU dulu. Karena untuk mengerjakan pertama kali, kalau bisa yang mikirnya itu sedikit tuh ya. Jadi sesuai tingkatannya gitu. Jadi yang pertama itu pemanasan gitu. Jadi jangan langsung yang kalian anggap susah, karena kalian nanti akan menganggap semua soal jadi susah. Kalau misalkan kalian mengerjakan yang kalian kuasai dulu atau yang kalian anggap mudah dulu, nanti kalian akan menganggap soal itu mudah gitu ya. Dan jangan lupa di manajemen ya waktunya, karena ada 110 soal dengan waktu 100 menit. Jadi waktunya harus benar-benar kalian manajemen ya, supaya rasa tidak kekurangan waktu gitu. Jadi kalau misalkan cara memanajemen ini ya sering-sering latihan saja. Kalau misalkan sering latihan soal-soal, nanti kalian bisa menyesuaikan. Dan jangan lupa kalau misalkan latihan itu dikasih waktu juga. Jadi kalau misalkan waktunya sudah habis, kalian juga tidak boleh mengerjakan. Jadi kalau misalkan kalian sering latihan, nanti kalian akan terbiasa dengan waktu yang 100 menit ini. Tuh ya. Dan usahakan waktu 100 menit ini tersisa ya. Jadi kan nanti kita diberi selembar kertas buram gitu. Terus kan nanti kita bawa ballpoint ya. Dan aku biasanya kalau mengerjakan SKD itu, misalkan soal yang aku anggap ambigu, itu aku tulis. Misalkan aku nggak yakin sama jawabanku, tapi tetap aku isi dulu untuk antisipasi jika nanti tidak cukup waktunya. Jadi biasanya aku sisakan waktunya untuk cross check ulang tuh. Jadi misalkan aku tidak yakin dengan soal nomor 1 antara jawaban yang A atau D, itu aku tetap isi. Jadi nomor 1 misalnya aku jawab yang A dulu, tapi di lembar kertas ini aku tulis nomor 1 itu. Terus juga aku kasih opsi di mana yang aku itu ragu ya. Jadi misalkan A atau D gitu. Jadi misalkan nanti ada waktu yang tersisa, aku bisa cek lagi poin A dan D saja, tidak perlu membaca poin-poin yang lain tuh. Itu juga untuk menghemat waktu, untuk tahu kecepatan menjawab itu bagaimana dan seperti apa. Intinya sering-sering latihan saja, terus kalian manajemen sendiri waktu kalian itu seperti apa itu ya. Kalau misalkan kalian lebih sudah menguasai ketiga-tiganya, nanti pengerjaan kalian itu akan lebih cepat. Jadi mungkin awal-awal kalian akan merasa waktunya itu kayak kurang gitu ya. Tapi nanti kalau kalian udah menguasai semua, ini nanti secara otomatis waktu 100 menit ini akan tersisa. Jadi aku dulu ada spare waktu itu sekitar 20 sampai 25 menit. Dan waktu sisa itu aku gunakan dalam mengecek kembali soal-soal yang aku ragu jawabannya, seperti itu. Dan aku dapat 20 sampai 25 menit ini dari mana? Jadi setiap aku latihan itu aku cek ya, misalkan sudah selesai, tersisanya itu berapa menit tuh. Jadi sekitar ini. Di tes SKD yang sesungguhnya pun masih sisa waktunya juga antara ini juga gitu. Jadi kalian silahkan prediksi saja sendiri. Kalau misalkan belum ada waktu yang tersisa juga, berarti kalian kurang membaca materinya atau kurang banyak latihan-latihan soalnya tuh. Jadi intinya karena setiap orang itu berbeda ya pemahamannya, jadi kalian kerjakan apa yang kalian kuasai dulu, yang penting ya, antara ini 3 ini. Tips yang ketiga adalah jangan mengosongi jawaban. Jadi setiap
pertanyaan itu memiliki skor 5 jika benar ya. Jika salah 0, jadi tidak dikurangi. Maka dari itu jangan mengosongi jawaban. Kalau misalkan benar-benar tidak bisa, ya diisi saja, dipilih salah satu gitu. Gak apa-apa kalau misalkan salah pun, juga tidak mengurangi nilai kalian tuh. Terlebih lagi untuk soal TKP ya, karena setiap soal kan ada bobotnya. Jadi bobotnya itu jika benar, paling benar itu 5, terus bobot yang kedua 4, 3, 2, 1. Intinya semakin benar berarti bobotnya maksimal 5. Yang paling sedikit itu 1 jika ibaratnya yang paling salah gitu ya. Jadi skornya itu cuma 1. Jadi misalkan kalian mengosongi, nilai kalian akan 0. Tapi kalau misalkan kalian mengisi, kalian akan tetap mendapat skor. Itu seperti itu. Oke, jadi untuk strategi mengerjakan SKD CPNS 2021 ini cukup 3 ini aja ya. Jadi ini adalah tips ya. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa dilihat juga strategi lolos CPNS. Jadi untuk lolos CPNS kalian harus juga lihat apa strateginya ya. Dan ini juga berkesinambungan dengan strategi mengerjakan SKD ini. Jadi pertama dilihat dulu strategi lolos CPNS 2021. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. See you next time and bye-bye.